Selayang pandang dalam rangka peresmian dan pentabisan pastori dan gedung gereja baru Jemaat GKI Getsemani Wehali dengan judul Mata Air Penginjilan di Jemaat GKI Getsemani Wehali. Pada awal terbentuknya pemukiman di Kampung Wehali pada tahun 1936, diprakarsai oleh seorang tokoh yang bernama Gustav Sessa, ayahanda dari almarhum Dr. Esau Sessa. Sebelumnya, masing-masing marga atau kelompok keret mempertahankan hidupnya di wilayah masing-masing, yaitu marga Saflesa, Safle, Sabru, Saswein, Saispat, Sadrar, Samarpat, Saile, Salelgis, Sabrigis, Kehek Plesa, Kehek Ogin, Kehek Sekalas, Kehek Sau, Sa Kehek, Kehek Sekaka, Solosa, Majespa, Duit, Saplaku, Sagisolo, Blesmargi, Bleskadi, Karsau, Maga, Sakama, dan lain-lain. Setelah pemukiman berkembang menjadi kampung, maka timbul aspirasi atau kebutuhan akan seorang penginjil atau hamba Tuhan untuk melayani mereka dengan firman Tuhan, dinyatakan melalui tekad dari orang-orang tua serta para pemuda. Tekad itu diwujudkan dengan menjemput guru Injil dari Kampung Fuo, distrik Aitinyo, yang telah melewati Bubuah, Sembaro, Arus, Kambuskato, Atahabu Fuo, Aitinyo, dengan bermalam selama 2 hari karena harus bernegosiasi serta berdialog dengan orang-orang Yaksoro terakhir, guru Injil Johann Franz. Dan dalam proses itu, seorang anak kecil datang di Kali Miravan dan menyampaikan kepada Bapak Sensa nama kafir dari Bapak Filipus Sessa dalam bahasa daerah bahwa apabila kalian kembali, maka akan dibunuh. Kemudian Bapak Filipus Sessa bersama tim menyusun strategi dengan melewati jalan lain, yaitu melewati Kampung Mapura, Yukase, Segior, Ayamaru, Sau, dan Wehali. Penjemputan bagi guru Injil Johann Franz dilakukan walaupun ada ancaman di pertengahan jalan. Namun, semangat bapak-bapak dan para pemuda seperti Otainpa Yeremia Sabu, Sparit Simon Kehek, Swoksa Yonadab Saflesa, Skolomatie Paulus Sessa, Kausa Alexander Sessa, Kevi Robert Kehek, Mawole Obed Kehek, Hirdit Elia Kehek, Wagisafat Petrus Sessa, Walisple Permena Sessa, Woklevi Yusuf Sessa, Sensa Filipus Sessa, Wakleksa Willem Karsau, Amlek Yowel Kehek berhasil mengantar guru Injil dari Aitinyo melewati Mapura, Yukase, Segior, dan bermalam di Ayamaru, sekarang distrik Ayamaru. Kegelapan, itulah sebuah kata yang menggambarkan suasana kehidupan orang-orang yang ada di Wehali yang belum mengenal Injil Yesus Kristus, dan bahwa hanya di dalam Injil Yesus Kristus sajalah ada terang.
terang itu muncul untuk menerangi kegelapan. Atas kasih dan rahmat Tuhan, pada tanggal 2 November 1941, terang itu nampak di Kampung Wehali dengan tibanya penginjil Johann Franz dan istrinya, Ibu Adriana Ruth Watimena. Atas perintah Pendeta Markus, maka pelaksanaan sakramen baptisan kudus oleh guru jemaat Yakobus Solisa di Kalidoros dengan cara menyelam bagi 8 orang, yakni 1. Carolina Kehek, 2. Salomina Saflesa, 3. Barbalina Saflesa, 4. Silvina Kehek, 5. Robert Kehek, 6. Simon Kehek, 7. Yeremia Sabro, dan ke-8 Adolina Kehek. Kekuatan Injil terus merasuki kehidupan orang-orang Wehali yang ditandai pula dengan peneguhan majelis pertama Yeremia Sabro dan Simon Kehek pada tanggal 12 Oktober 1956. Pada tahun 1941 hingga 1980, nama jemaat GKI Wehali, dan pada tahun 1980 Pendeta Chris Rahantoknam memberi nama jemaat GKI Getsemani Wehali hingga saat ini. Dan dalam upaya menumbuh kembangkan benih Injil yang ada, maka tenaga guru yang ditempatkan melaksanakan tugas rangkap sebagai guru sekolah dan guru Injil sekaligus sebagai pelaksana harian majelis jemaat, antara lain 1. Septinus Tesia, 2. Karel Serkadivan, 3. Alex Plasi, 4. Jerangga, 5. Dahar, 6. Werimo, 7. Kapitarau, 8. Martin Dwi, 9. Petrus Poloi, 10. Guru Injil Filemon Sremere, 11. Yusuf Srefli, 12. Yonatan Poncol, 13. Guru jemaat Frederick Bleskadi, 14. Vikaris Ellen Lazarus SSI, 15. Guru jemaat Clemens Rowe, dan 16. Pendeta Wilma J. Tanamang SSI. Perkembangan Injil Yesus Kristus telah turut memberi dampak bagi perkembangan pemerintahan kampung yang terbentuk pada tahun 1936 yang diprakarsai oleh Bapak Gustav Sesa. Kampung Wehali adalah sebuah kampung yang memiliki Sungai Doros, sebuah sungai dengan airnya yang berlimpah. Dalam perkembangannya, Kampung Wehali dibagi menjadi 2 kampung, yakni Kampung Wehali dan Kampung Kehek. Kampung Wehali dikepalai oleh Bapak Bulelielek Saflesa, dan Kepala Kampung Kehek dikepalai oleh Bapak Skolo Sioplo Kehek. Kampung Wehali terus mengalami perkembangan sampai dengan tahun 1974.
setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah, diantaranya pembentukan desa. Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka kedua kampung tersebut lebur menjadi rukun kampung di bawah pemerintahan Desa Kohoing, Teminabuan, Kabupaten Sorong. Perkembangan ini terus berlangsung di atas pertimbangan geografis rukun kampung Wehali untuk memekarkan dan memisahkan diri dari Desa Kohoing pada tahun 1989 dan menjadi kepala desa pertama adalah Bapak Yefta Kehek. Pemerintahan Desa Wehali dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 terjadi pemekaran kampung, yaitu Kampung Magis, dan yang menjadi kepala kampung pertama adalah Bapak Baltasar Sabro. Perkembangan kepemimpinan Kampung Wehali dan Magis di lingkungan pelayanan jemaat GKI Getsemani Wehali adalah sebagai berikut. Kepala Kampung Wehali: 1. Bapak Yefta Kehek dari tahun 1989 hingga tahun 2000. 2. Bapak Yakobus Kehek dari tahun 2000 hingga sekarang. Kepala Kampung Magis: 1. Bapak Baltasar Sabro dari tahun 2000 hingga tahun 2007. 2. Bapak Tonce Sabro dari tahun 2008 hingga tahun 2019. 3. Bapak Abner Sabro dari tahun 2019 hingga sekarang. Jemaat GKI Getsemani Wehali yang berada di wilayah pelayanan lingkungan Maranatha, Klasis GKI Teminabuan, wilayah 7 Sorong Raya, Sinode GKI di Tanah Papua, yang bersumber dari server database Sinan GKI di Tanah Papua adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk: laki-laki 134 orang, perempuan 116 orang, jumlah total 250 orang. Perkembangan Injil bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, bahwa selama 80 tahun Injil telah berbuah bagi orang-orang Wehali dengan adanya 201 pegawai negeri sipil, karyawan BUMN, dan anggota TNI Polri. Ada yang menduduki jabatan strategis, 1 orang bupati dan 1 orang wakil bupati, 2 orang pimpinan DPRD, 2 orang sekda, 3 orang kepala Bapeda, 1 orang komisaris Bank Papua, 2 orang pilot, 5 orang dokter, diantaranya 1 dokter spesialis paru, serta 78 tahun masyarakat berjalan kaki dari Wehali ke Teminabuan kini boleh menikmati akses dengan kendaraan Wehali Teminabuan. Sungguh semuanya karena kekuatan Injil. Kekuatan Injil telah menerobos dinding-dinding kehidupan orang Wehali dan memberi terang lewat hambanya, guru jemaat Johann Franz, dan terang itu mendorong umat akan kebutuhan sebuah gereja sebagai tempat untuk beribadah. Dan atas perkenanan Tuhan juala, maka pada tahun 1941 hingga tahun 1985 berdirilah
Gedung gereja berdinding kulit kayu atau gaba-gaba dan beratapkan daun tikar atau daun nipah. Pada tahun 1973, atas prakarsa 4 orang pegawai negeri sipil, yaitu Soleman Sesa, Domingo Sabru, Daniel Sagrio, dan Charles Kehek, dengan para orang tua berkomitmen untuk membangun gereja baru. Pada tahun 1973, atas prakarsa 4 orang pegawai negeri sipil, yaitu Soleman Sesa, Domingo Sabru, Daniel Sagrio, dan Charles Kehek, dengan para orang tua berkomitmen untuk membangun gereja baru. Kebutuhan akan sebuah gedung gereja merupakan dambaan warga jemaat Getsemani Wehali. Maka pada tahun 1973 dibentuklah panitia pembangunan yang diketuai oleh Bapak Soleman Sesa sampai tahun 1977 beliau meninggal dan diganti dengan Bapak Domingo Sabru. Beliau tinggal di Teminabuan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun gedung gereja baru, dibantu pula oleh Bapak Daniel Sagrio dan Bapak Charles Kehek yang tinggal di Sorong, dengan menggerakkan masyarakat untuk pencarian dana dan mobilisasi bahan bangunan dari Sorong ke Teminabuan dengan kepala tukang Bapak Wilhelmus Sesa, dan pembangunan gereja diresmikan pada tanggal 15 Juni 1985. Sejak tanggal 2 November 1941 sampai dengan tahun 2015, kurang lebih 74 tahun, jemaat Getsemani Wehali tidak memiliki pastori yang permanen. Menyadari kebutuhan rumah bagi pelayan jemaat, maka pada tahun 2016 dibangunlah pastori berskala kecil ukuran 42 meter persegi yang bangunannya tersambung dengan gedung gereja lama. Pada tanggal 9 Desember tahun 2009, dalam perayaan Natal bersama yang dihadiri oleh para intelektual dan masyarakat yang berdomisili di luar Wehali dan Magis, dan dilanjutkan dengan rapat bersama dan memutuskan untuk pembangunan gedung gereja dan pastori baru, sekaligus pembentukan panitia pembangunan gereja yang diketuai oleh Bapak Daniel Kehek. Tahun 2010 hingga 2014 dilakukan upaya penggalangan dana dan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja pada tanggal 9 Mei tahun 2015 oleh Pendeta D. Hetaria STH hingga selesai. Pembangunan gereja seluas 364 meter persegi serta dilengkapi dengan inventaris. Menindaklanjuti hasil keputusan sidang jemaat GKI Getsemani Wehali yang kelima tahun 2016, maka dibentuklah panitia pembangunan pastori jemaat yang diketuai oleh Bapak Dortei Sesa. Pada tahun 2017, penggalangan dana dilakukan bagi pembangunan pastori, dan pada tahun 2018 pembangunan selesai dalam kurun waktu 3 bulan dengan ukuran 136 meter persegi. Bangunan gereja dan pastori
dibangun di atas tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemilik hak ulayat, yakni Marga Saplesa, Sabru, dan Marga Dwi, seluas 500 meter persegi. Dan juga bangunan pastori dilengkapi dengan inventaris. Bangunan gedung gereja dan pastori baru Jemaat GKI Getsemani Wehali diresmikan pada tanggal 8 Juli 2021 dengan Ketua Panitia Peresmian Penatua Dortei Sesa. Demikianlah selayang pandang dalam rangka peresmian dan pentabisan pastori dan gedung gereja baru Jemaat GKI Getsemani Wehali. Karena tragedi Kristus yang menerangi